Rajanya jin ingkar janji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber, sahabat-sahabat media, serta seluruh para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengupas kembali adanya si Raja Jin pemilik merah delima ingkar janji terhadap seorang spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara, satu makhluk gaib, si Raja Jin, yang pernah melakukan perjanjian dengan sendirinya terhadap seorang ahli spiritual. Dengan adanya para warga pada saat itu banyak dihebohkan dengan adanya setiap waktu, setiap pendatang yang hadir di situ selalu dibikin heboh, kesurupan. Memang seorang ahli spiritual saat itu sudah sempat meliputnya pada saat sudah menemukan Bulcan dan termasuk Semar Mesem. Salah satu jin, yaitu rajanya jin si pemilik merah delima, hadir di rumah di mana adanya seorang ahli spiritual. Ternyata si Raja Jin minta mengajak damai. Disitulah dia melakukan perjanjian tidak akan mengulangi lagi, tidak mengganggu pendatang termasuk penduduk setempat. Akhirnya selesai sudah. Hanya selang beberapa bulan, ternyata ada salah satu penduduk melaporkan bahwasanya ada terjadi seorang kesurupan. Lantas seorang ahli spiritual tidak mengulur-ngulur waktu, dengan sigapnya mencoba mendeteksi jarak jauh dari rumahnya. Ternyata memang betul si rajanya jin, si pemilik merah delima, yang sebelumnya seorang ahli spiritual memang sudah mengincarnya, tinggal dia saja untuk dilumpuhkan, akan diambilnya merah delima. Ternyata sebelum merencanakan itu seorang ahli spiritual, si rajanya jin, si pemilik merah delima, ternyata datang mengajak damai. Ternyata perjanjian itu sudah diikrarkan. Dia ingkar janji. Lantas seorang ahli spiritual setelah mendapatkan laporan dari para warga dengan adanya orang kesurupan kembali, setelah seorang ahli spiritual selesai mendeteksi jarak jauh dengan adanya di mana rajanya jin berada, lantas kontak. Si rajanya jin mengatakan, ada apa? Padahal itu bukan rajanya jin. Seorang ahli spiritual tidak mau dikecoh karena dia punya anak buah ribuan jin yang ada di mana dia bersemayam, yang ada di sawah keramat. Memang sudah cukup lama kami meliput dengan adanya sawah keramat. Ternyata setelah sudah selesai, hanya selang beberapa bulan, dia bikin penyakit baru. Perjanjian itu hanya ucapan belaka. Si rajanya jin ternyata tidak pernah jera melupakan perjanjian yang ada, sehingga seorang ahli spiritual ingin menuntut dan menemui keberadaannya si Raja Jin, si pemilik merah delima. Lantas saat itu juga seorang ahli spiritual mengambil kesempatan yang tepat, karena lingkup
Seorang ahli spiritual mengambil waktu yang tepat menjelang pagi di papanya pada saat hal-hal gaib kebiasaan dia pergantian malam ke pagi. Dia pulang di mana tempatnya dia bersemayam. Disitulah seorang ahli spiritual langsung menghadang di mana dia melewati tempat tersebut. Ternyata ditunggu-tunggu yang ada lalu lalang adalah jin anak buah, ribuan jin, bahkan sampai melalui beberapa jin yang ada. Kebiasaan mereka memang sudah menjadi kepercayaannya, rajanya jin selalu menghalangi. Namun sebagai seorang ahli spiritual tidak kalah cepat, tidak pernah gentar. Itu hanya bagian kecil. Jangankan anak buah ribuan, rajanya jin sedang dikejar. Ternyata si rajanya jin dia dengan sengaja menyelinap, menyembunyikan diri, tidak mau menampakkan diri dengan seorang ahli spiritual. Namun ahli spiritual sudah punya jawaban bahwasanya sementara itu dia tidak ada di tempat itu. Dia hengkang dari tempat itu sengaja sementara menghilangkan jejak dari mana seorang ahli spiritual mengetahuinya. Namun ahli spiritual sudah tahu riwayatnya bahwasanya dia sengaja menghindar di tempat dia biasa bersemayam. Selang 3 hari kemudian, seorang ahli spiritual mengulang kembali menjegal menurut perhitungan pengalaman seorang ahli spiritual menghitung hari ganjil dari pertama dan hari ketiga dia hadang. Ternyata pas hari ketiganya disitulah menjelang pagi bertemu, dia menutupi mukanya seakan tidak mengenal adanya perjanjian terhadap ahli spiritual. Dia setelah mengetahui adanya ahli spiritual yang sedang menanti di pintu di mana rajanya jin pulang. Lantas seorang ahli spiritual mendahului, "Hai, rajanya jin, jangan pura-pura tidak tahu menutupi muka kamu. Saya mengetahui kamu bisa membedakan mana jin yang anak buah kamu dan mana yang rajanya jin. Hei jin, saya bertanya dengan kamu, berhadapan dengan saya, jangan kau tutupi mukanya." Sampai 3 kali baru dia membuka mata, membuka mukanya dia yang ditutupi, lantas berbicara, "Ada apa manusia?" Seolah-olah dia tidak pernah punya salah yang telah pernah melakukan perjanjian. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, "Apakah kamu tidak ingat perjanjian kita sudah disepakati? Ternyata hanya bertahan beberapa bulan, kamu buat penyakit baru. Ada warga yang melapor ada orang kesurupan. Di mana otak kamu yang sudah melakukan perjanjian, tapi ternyata ingkar." Ternyata si jin itu kayaknya memang sengaja ingin mencari masalah. Malah dia tertawa terbahak-bahak bersamaan dengan kawan-kawannya atau anak buahnya. Hadir banyak ribuan jin ikut tertawa. Manusia, kau tahu memang kami sudah melakukan perjanjian, tapi saya tidak kuat. Saya biasa iseng dengan manusia. Ternyata perjanjian saya dengan Anda, saya hanya bertahan beberapa bulan karena saya nganggur, tidak iseng mengganggu manusia, kata si rajanya jin mengatakan demikian. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, "Berarti menandakan Anda menantang saya membuat masalah baru.
Saya tidak akan memberikan kesempatan lagi. Saat ini juga lagi-lagi tertawa terbahak-bahak bersama anak buahnya yang ribuan jin yang ada di situ. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan kepada anak buahnya, kalian gak usah ikut campur. Saya lagi bicara dengan bos kalian, si Raja Jin. Namanya Jin, biar kata dik. Ajak bicara ribuan kali, baik-baik juga percuma. Tetap aja tertawa. Memang sengaja ingin memancing, membuat emosi seorang ahli spiritual. Namun seorang ahli spiritual sudah cukup pengalaman, tidak akan pernah goyah dengan pancingan-pancingan emosi, dengan santainya, dengan sikapnya, dengan lugasnya berbicara kembali. Raja Jin, maunya kamu apa? Ini saya kasih kesempatan sekali lagi. Oke. Yang sudah-sudah terjadi yang kemarin katanya ada kesurupan lagi, itu sudah salah satu wujud kamu punya kesalahan, ingkar janji. Sekarang juga kamu mau melakukan lagi mengganggu manusia atau tidak? Kalau mau mengganggu lagi, sekarang juga saya akan usir semuanya. Bukan kamu saja, tapi anak buahnya yang ribuan jin yang ada. Jangan salahkan saya kalau merah delimanya akan kurai. Lagi-lagi mereka tertawa. Woi manusia, kata si rajanya jin. Ternyata Anda punya nyali. Anak buahku sudah banyak makan korban gara-gara kamu, kata si rajanya jin. Mana yang lu dapatkan belucan dengan satunya, yaitu Semar Mesem. Anak buah saya tunggang langgang ketakutan dengan perlakuan Anda, kata si rajanya jin mengatakan demikian. Lantas dilanjutkan oleh ahli spiritual. Raja Jin, si pemilik merah delima, Anda yang sudah mendahului minta damai, perjanjian itu harus dipegang. Ternyata kau ingkar janji. Kalau memang tetap ngeyel, berarti Anda memang sengaja mencari gara-gara dengan saya. Saya tidak akan pernah lupa itu. Dan saya tidak akan pernah goyah dengan ucapan-ucapan Anda, tertawa-tertawa Anda. Saya tidak akan pernah emosi. Saya adalah hamba Allah yang memiliki akal sehat, bukan seperti kalian. Lagi-lagi mereka tertawa mengikuti rajanya jin. Lantas seorang ahli spiritual dengan sengaja memberikan satu peringatan. Dilemparkanlah satu tasbih. Tiba-tiba angin datang membawa tasbih itu menggibas semua anak buah Raja Jin. Yang terakhir baru rajanya jin. Tasbih itu berubah menjadi warna api yang panas sangat dahsyat, membuat mereka kepanasan dan kesakitan. Teriak-teriak satu sama lain dengan kalimat senada. Woi, ini apaan? Ini panas banget nih. Waduh, panas banget. Kata anak buah Raja Jin, termasuk jin itu sendiri, semuanya terpelanting jatuh. Lantas seorang ahli spiritual mengatakan, Raja Jin, lu dengerin baik-baik. Lu punya anak buah ribuan. Lihat, semuanya sudah terjatuh, terlempar, termasuk kamu. Apakah masih belum menyerah? Apakah tidak mau memegang janji lagi? Saya sudah gak percaya dengan kamu. Lebih baik sekarang juga saya akan lenyapkan, saya akan pindahkan kamu di tempat asal kamu berada, bukan di sini, tapi di kaki Gunung Selamat yang ada. Ternyata dia masih tertawa terbahak-bahak rame-rame antara raja dengan anak buahnya
karena sudah memberi kesempatan banyak seorang ahli spiritual, lantas langsung dengan mengambil air yang ada di depannya, air aqua, ditiupkan ke mereka, bersamaan melemparkan tasbih. Mereka merasa kepanasan dengan adanya air doa tersebut. Dia bilang mengatakan seperti air kawah, panas, bikin badan melepuh. Mereka teriak kepanasan, badan melepuh dan menghilang. Itu menandakan berarti mereka sudah nyerah kembali kepada asalnya, di mana adanya bukit Gunung Selamet yang ada bukan di Sawah Keramat lagi, yang ada di pinggiran kota Jakarta yang telah lalu pernah disinggung, dibuatkan konten-konten yang ada. Demikianlah saudara, dengan adanya jin si pemilik merah delima, ternyata dia ingkar janji. Makanya seorang ahli spiritual kembali lagi mengupas kembali adanya jin, rajanya jin si pemilik merah delima ingkar janji. Setelah mereka kabur bersama rajanya jin, berhasillah seorang ahli spiritual kedapatan merah delima yang terdigila-gilakan oleh semua orang yang ada. Merah delima original, bukan sembarang merah delima yang ada. Perlu Anda ketahui, merah delima yang original adalah yang memiliki kodam, dan tidak sembarangan orang memilikinya, akan membahayakan si pemiliknya kalau tidak punya dasar. Demikianlah saudara, tujuan kami adalah sharing untuk menambah wawasan buat kita semua. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa